mengejutkan dan mengundang tanda tanya besar. Seperti itulah agaknya pertanyaan yang muncul di benak hati masyarakat ketika menyebut nama penyanyi cilik yang sempat sangat viral namanya di tahun 2002 lalu. Siapa lagi kalau bukan Pharrell Prayoga? Baru-baru ini namanya kembali viral, tetapi bukan karena prestasi atau suara emasnya, melainkan karena konflik yang dari lingkaran terdekatnya sendiri. Video yang memperlihatkan Joko Suyoto, ayah kandung Pharrell, kini viral karena tiba-tiba menuntut transparansi soal honor sang anak yang disebut-sebut mencapai 10 miliar rupiah. Lantas, benarkah penghasilan Pharrell Prayoga benar mencapai angka fantastis tersebut? Kemana aliran uang itu selama ini berjalan? Dan bagaimana klarifikasi pihak manajemen atas tuntutan yang kini berubah menjadi polemik nasional? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, atau masih soal nama Pharrell Prayoga, penyanyi cilik yang dikenal luas dan melejit namanya yang menggema di berbagai panggung nasional hingga internasional, agaknya juga sudah bukan rahasia lagi jika Pharrell di usia yang masih sangat belia sudah diceritakan menjadi tumpuan harapan keluarga saat itu, kerap menceritakan hal ini di berbagai podcast yang mengundangnya. Kini hal tersebut agaknya mulai berubah menjadi sebuah masalah saat sang ayah yang diketahui baru keluar dari penjara di periode Oktober 2025 lalu, tiba-tiba secara terbuka mempertanyakan transparansi honor sang anak kepada pihak manajemen. Dalam pernyataannya di dalam video, Suyoto, ayah kandung, menuntut kejelasan terkait penghasilan Pharrell yang disebut-sebut telah mencapai kurang lebih 10 miliar rupiah. Ia juga meminta agar semua angka itu dibuktikan secara terbuka, mulai dari sumber pendapatan hingga aliran uang yang selama ini diterima Pharrell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini ya, yang jadi titik poinnya itu, buktikan dululah, buktikan yang awal dari masalah ya. Akar masalah ini semua akarnya itu dari perkataanmu yang penghasilan kurang lebih 10M. Dan juga banyaklah yang dari keluarga. Sekarang intinya itu, tolonglah itu kamu buktikan. Kan sudah kamu sebel semua keburukan saya, sudah pada tahu kan? Sekarang ini buktikan. Saya minta tolong sama kamu, sudah tahu semua penghasilan Pharrell, juga kamu sepil dari mana itu 10M. Kalau miliaran memang ada miliaran, tapi kalau sampai 10, jauh sekali nominalnya. Itu aja kamu buktikan. Itu sebetulnya itu akar masalahnya dari omongan kamu yang kamu bilang kurang lebih 10M. Itu aja sebetulnya. Ini sudah lari kemana-mana terlalu jauh. Sekarang kembali ke akarnya. Buktikan omongan kamu yang kamu bilang penghasilan Pharrell selama ini kurang lebih 10M. Jangan keburukan saya saja yang kamu sepil, terus ini kamu lupakan. Jangan. Saya akan bilang, buktikan juga yang 10M itu. Juga, aku akan bilang, penghasilan Pharrell itu kamu sepil. Di situ nantilah, titik terangnya ada di situ. Jangan kamu sepil yang sekiranya kamu baik saja, keburukan saya saja yang kamu sepil. Itu kan sudah kamu sepil semua, ya. Terus jawabannya ada di ATM Pharrell itu, print. Karena kamu bisa bilang begitu, ya, buktikan omongan kamu itu. Berarti kalau kamu tidak bisa membuktikan omongan kamu kurang lebih dari 10M, berarti ngobos itu omongan kamu itu. Omong tok berarti.
Ya, Joko Suyoto, ayah kandung Farel, kemungkinan tergerak hatinya untuk bicara setelah perbincangan anaknya viral di podcast Denny Sumargo sekitar bulan Juli 2025 lalu. Dalam podcast Farel seperti diketahui menceritakan banyak hal, termasuk kehidupannya yang tidak biasa saat itu, yaitu harus mengamen di usianya yang masih sangat kecil. Dan masih dalam pernyataannya di video yang viral di sosial media, Joko Suyoto juga menegaskan bahwa akar dari seluruh polemik ini berasal dari pernyataan pihak manajemen sendiri yang menyebut penghasilan Farel Prayoga mencapai angka fantastis tersebut. Menurutnya, bila memang benar jumlahnya sebesar itu, maka publik berhak tahu kemana aliran uang tersebut berjalan. Ia juga menyayangkan karena selama ini yang kerap disampaikan ke publik hanya sisi buruk dirinya sebagai ayah. Sementara persoalan utama soal uang dan transparansi justru tidak pernah dibuka secara gamblang. Tolonglah buktikan kalau memang benar. Biar semua orang nggak maki saya, orang tua nggak tahu diri. Seandainya kamu kemarin nggak ngomongku itu 10M, nggak mungkin lah kayak gini. Sekarang buktikan itu omongan kamu. Yang kamu bilang kurang lebih 10M. Itu saja buktikan. Dan juga penghasilan Farel itu yang selama ini sepil semua lah, biar tahu mana larinya uang. Soalnya yang lari di keluarga sudah saya lihat semua. Sekarang dari mana yang kamu bilang kurang lebih 10M? Jangan kamu sekiranya kelihatan baik, keburukan saya aja yang kamu sepil, jadi yang 10M kamu hilangin. Biar saya nggak tanya itu salah kamu. Pokoknya sekarang kembali ke titik masalahnya. Buktikan, pokoknya buktikan itu. Harus kamu bisa buktikan. Karena kamu yang awali bicara, kamu harus bisa buktikan kalau benar itu. Buktikan ya. Saya tunggu itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu pemirsa, pihak manajemen Farel akhirnya angkat bicara dan menanggapi tuntutan transparansi tersebut dengan menyebut bahwa ia selaku manajemen tidak pernah menutup-nutupi transparansi tersebut. Muhammad Rais, selaku manajemen Farel menjelaskan, setiap job yang diterima selalu diproses secara terbuka, hak manajemen diambil sesuai kesepakatan, dan hak Farel langsung ditransfer, bahkan tembusannya juga dikirimkan kepada sang ayah. Terkait angka kurang lebih 10 miliar rupiah yang disebutkan ayah Farel, ia menyebut memang klaim ini pernah diucapkannya secara spontan dalam podcast Denny Sumargo saat itu. Tetapi ia menekankan, istilah kurang lebih berarti bisa lebih, bisa juga kurang, dan sama sekali tidak dimaksudkan sebagai laporan angka final. Rais juga menyebut keributan ini sebenarnya juga membesar setelah ayah Farel keluar dari penjara dan melihat isu tersebut sudah bergulir luas di publik. Oh, itu nggak ada tudingan itu, dan dia nggak bisa mengatakan itu karena memang saya selama ini sangat transparan. Setiap job itu kita menyelesaikan, misalkan ada satu job manggung nih, harganya kisaran berapa gitu. Nah, pada saat saya menerima uang itu, saya mengambil hak saya transfer haknya Farel dan tembusannya Pak Joko Suyoto, ayahnya Farel. Dan itu Farel masih simpan juga bukti transfer. Ini aku tahu semua mutasi rekening berarti? Tahu, tapi selama ini dia itu nggak pernah pengen tahu. Yang penting uangnya sudah masuk dan dia dapat bagian dari Farel gitu. Istilahnya selama ini dia kan sudah ganti-ganti nomor tuh 40-an kali. Ganti nomor terus karena nggak tahulah kebiasaan dia apa. Jadi ketika ganti nomor kan hilang lagi ya riwayat chat itu. Itu makanya saya bilang semakin dia ngomong kayak semakin banyak aibnya kebongkar sebenarnya. Udah bagus-bagus saya hampir 4 tahun ini nggak membicarakan hal apapun. Jadi untuk tanggapan yang masalah 10M itu, kita kembali lagi ke podcast yang pernah Farel lakukan bersama Denny Sumargo. Nah, di situ Bang Denny menanyakan kira-kira yang dihabisin keluarga itu berapa banyak ya. Nah, saya itu posisinya sekitar 500 sampai 600 meter lah di luar frame itu. Saya menjawab, kalau pendapatan bukan yang dihabiskan ya. Nah, kalau pendapatan Farel itu dari awal ya mungkin kurang lebih 10 miliar ada kali ya, saya bilang itu ya. Nah, bahasa kurang lebih itu bisa kurang dan bisa lebih gitu. Ya, jadi ketika dia keluar dari dalam penjara, dia melihat huru-hara ini istilahnya sudah membesar. Jadi mereka tuh kayak bingung ya mencari-cari gara-gara apa untuk mencari permasalahan dengan saya gitu mungkin.
Pihak manajemen juga mengungkap fakta lain yang selama ini jarang disorot. Muhammad Rais menyebut saat ayah Farel masih berada di dalam penjara, Farel tetap mengirimkan uang dengan total sekitar 40 juta rupiah, bukan dalam skema bulanan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab anak kepada orang tua. Ia juga menjelaskan hingga saat ini Farel masih kerap membantu kebutuhan ayahnya, mulai dari transfer uang hingga membelikan ponsel, meski Farel sendiri belum memiliki akses perbankan penuh. Menariknya, manajemen kini justru membiasakan Farel untuk mencatat keuangannya sendiri, mengenal pemasukan dan pengeluaran, agar sang anak paham nilai kerja dan tanggung jawab sejak dini. Di saat ayahnya di dalam penjara, itu Farel mentransfer itu sekitar hampir 40 juta kurang lebih lah. 40 jutaan. Per bulan. Bukan per bulan, pada saat ayahnya di penjara waktu itu. Nah, untuk per bulan itu tergantung ketika dia keluar dari penjara, dia masih minta tolong beliin HP, Farel beliin, misal transfer. 2 hari yang lalu baru transfer juga lewat banking saya, karena Farel kan belum punya banking. Nah, Farel itu sudah punya catatan keuangan sendiri sekarang, udah ada buku. Jadi saya ngajarin Farel, misalnya ada job nih, uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa, kamu udah bisa dia catat sendiri, ada rapi catatannya gitu. Heboh buka suaranya pihak Farel dan manajemennya. Lantas, bagaimana sikap Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta melihat konflik keluarga yang kini menyeret masa depan Farel Prayoga? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jam 10.30. Hanya di RCTI. Mantap. Merespons konflik yang kini menyeret nama Farel Prayoga, diam-diam pihak manajemen ternyata sudah menemui pihak Komisi Perlindungan Anak. Ketua Komnas Perlindungan Anak Daerah DKI Jakarta, Cornelia Agatha, menegaskan bahwa prinsip utama pihaknya adalah melindungi Farel sebagai anak yang masih berada dalam masa tumbuh dan berkembang. Menurutnya, Farel adalah anak dengan potensi luar biasa dan memiliki talenta yang harus dijaga. Dan kehadirannya, ditegaskan Cornelia, bukan untuk memihak satu pihak tertentu, melainkan memastikan hak-hak anak terpenuhi, serta menjauhkan Farel dari situasi yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, baik secara psikis maupun fisik. Ya kalau kami sih prinsipnya ingin melindungi Farel ya, karena dia ini kan masih tumbuh berkembang dan anak yang sangat potensial ya, punya talenta yang luar biasa. Jadi memang harus dijaga supaya dia tidak terlibat dalam suatu permasalahan atau konflik yang akan merusak masa depan dan tumbuh kembangnya. Jadi kehadiran kami ini ya untuk memberikan perlindungan dari sisi itu, bagaimana anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya dan terlindungi dari hal-hal yang kira-kira merugikan dirinya, yang membuat dirinya tidak merasa aman. Dan sekiranya ada ditemukan potensi-potensi yang arah mungkin kekerasan, baik itu psikis atau fisik, ya itu coba kita kita akan awasi ya, kita akan coba kita awasi lah gitu. Cornelia Agatha juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan manajemen Farel, terutama dengan Muhammad Rais yang saat ini paling banyak mendampingi sang anak. Ia secara khusus memantau kondisi psikis Farel, melihat apakah semangatnya dalam berkarya masih terjaga, serta memastikan konflik yang terjadi tidak mengganggu kehidupan sehari-hari sang anak. Namun satu hal yang ditegaskan dengan sangat jelas adalah tentang pendidikan yang tetap menjadi prioritas utama. Farel juga mulai diarahkan untuk belajar mengelola keuangan secara bijak agar tumbuh menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Ya, Tusem saat ini ya kita terus berkomunikasi dengan dia dan juga Mas Rais ya, yang sekarang ini lebih banyak mengurus dia dan saya juga
ingin melihat ini sih perkembangan psikisnya ya, kondisi psikisnya itu seperti apa gitu. Dia banyak ngobrol juga dan ingin melihat apakah masih ada semangat dalam dirinya untuk menjalani kehidupannya dalam sehari-hari, maksudnya dalam berkarya itu tidak terganggu, bisa fokus, dan pendidikan yang utama ya pelajaran sekolahnya. Tadi juga saya sempat menyampaikan bahwa harus fokus yang utama terhadap sekolahnya, pendidikannya, itu sekolah nomor 1, dan juga bagaimana cara mengelola uang ya, bijak dalam mengelola uang dan sebagainya gitu. Sebelumnya, Farel pun sempat menjelaskan terkait ayah kandungnya yang terjerat kasus judi daring dan harus ditahan di lapas saat itu. Lantas, seperti apa keterangan Farel? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Di sisi lain pemirsa, di tengah polemik tuntutan transparansi honor yang kini bergulir panas, sebelumnya juga sempat muncul suara sumbang dari Farel Prayoga yang ditemui tim intens investigasi di bulan Agustus 2025 lalu. Saat ditanya seputar sang ayah yang harus mendekam di balik jeruji besi akibat kasus judi online yang dilakukannya, Farel dengan dewasa menyebutkan bahwa ia mengaku mengetahui kabar ayahnya ditahan sejak pagi hari. Di satu sisi, Farel menegaskan rasa sayangnya sebagai anak. Namun di sisi lain, ia berharap proses hukum ini menjadi titik balik bagi ayahnya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Ya udah sih, emang bapak kemarin waktu itu aku dikabarin sama kakak, bapak kena di lapas itu pagi, dikabarin sama kakak. Ya udah sih, aku ya gimana bilangnya, kasarnya biasa aja. Ya biar bapak itu jera aja. Jadi kayak ya aku sayang sama bapakku dengan cara ya udahlah biar dilapas dulu, biar ada efek jera dulu, biar kapok dulu, ya gitu aja sih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.